Elsa berusia 24 tahun asal Grobogan, merantau jauh ke pulau Sumatera demi mengejar mimpinya menjadi seorang fotografer profesional. Setelah lulus dari salah satu akademi fotografi di Semarang, ia mendapat kesempatan bekerja di sebuah kantor media kreatif yang cukup ternama di kota kecil dekat pesisir Sumatera. Kantor tempat Elsa bekerja tampak bersih dan sangat terawat. Dindingnya dicat putih susu dengan list kayu coklat muda yang memberi kesan hangat dan elegan. Di ruang kerjanya, meja-meja tertata rapi. Setiap sudut dipenuhi tanaman hias seperti monstera, lidah mertua, dan beberapa bonsai kecil yang membuat ruangan terasa lebih hidup. Lampu-lampu LED modern menggantung rapi di langit-langit, menerangi ruangan tanpa membuat mata lelah. Setiap pagi, aroma kopi dari pantry selalu menyebar, membuat suasana kerja terasa nyaman. Para karyawan datang dengan senyum ramah, saling menyapa, seolah seluruh ruangan ini adalah satu keluarga besar. Di sisi lain kantor, terdapat ruang editing dengan komputer high-end yang sering membuat Elsa betah berjam-jam duduk, mengoreksi warna dan menata cahaya foto-fotonya. Di luar gedung, lingkungan kantornya tidak kalah indah. Jalanan dipenuhi deretan pohon terembesi besar yang rindang, menaungi trotoar dan tempat parkir. Di belakang kantor terdapat taman mungil dengan bangku kayu yang menghadap langsung ke sebuah danau kecil yang airnya jernih. Banyak karyawan yang duduk di sana saat makan siang, menikmati semilir angin dan suara burung yang sesekali hinggap di pagar. Bagi Elsa, lingkungan itu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Seolah merantau jauh dari kampung halaman, tidak lagi terasa menakutkan. Setiap kali menatap danau atau memotret suasana alam sekitar kantor, ia selalu ingat tujuannya merantau, membangun masa depan yang lebih cerah dengan kamera di tangan. Dan tanpa ia sadari, tempat kerja yang indah itu perlahan-lahan akan mempertemukannya dengan pengalaman yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, Elsa mendapat job pemotretan di sebuah gedung elit di kawasan pesisir Sumatera. Bangunan tinggi berarsitektur modern dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya laut. Ia datang bersama timnya, membawa peralatan kamera dan perlengkapan pencahayaan lengkap. Sejak pagi, mereka bekerja tanpa henti, mengambil foto interior, eksterior, dan beberapa ruangan VIP yang jarang dipakai. Aktivitas berjalan lancar, suasana profesional, dan angin pantai yang lembut membuat mereka betah. Bekerja hingga matahari mulai turun. Menjelang maghrib, seluruh tim memutuskan untuk sholat di musola kecil lantai bawah. Elsa yang saat itu sedang halangan memilih untuk tinggal di dalam ruangan VIP, membereskan peralatan yang tadi mereka gunakan. Ia merapikan tripod, mematikan lampu softbox, lalu menyusun kabel ke dalam tas hitam besar. Suasana seharusnya tenang, hanya terdengar kipas AC yang berdengung pelan. Namun tiba-tiba bau melati menyelinap masuk begitu saja. Bukan samar, melainkan tajam dan menusuk. Elsa
bahkan sampai menghentikan napas sejenak. Lantai marmer gedung itu terlalu dingin. Udara sekitar berubah hening. Terlalu hening. Ia refleks menoleh ke segala arah. Tangannya gemetar sedikit. Tidak ada siapapun. Bau melati makin kuat hingga tiba-tiba ada suara seperti sesuatu yang mengetuk pelan dari arah lemari tua di pojok ruangan. Lemari itu berbeda dari interior modern gedung, seolah sudah lama ada di sana sebelum renovasi. Elsa membeku, jantungnya terasa melonjak sampai ke tenggorokan. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Berirama, pelan, tapi pasti. Bulu kuduknya berdiri bersamaan. Ia menelan ludah, tak berani bergerak. Dari balik lemari, terdengar sesuatu menyeret, samar, seperti kain basah digesekkan di lantai. Ruangan yang biasanya ramai, kini berubah seperti ruang kosong tanpa udara. Elsa mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, sampai akhirnya suara itu berhenti seketika. Dan di tengah kesunyian itu, dari dalam lemari terdengar suara napas pelan. Bukan manusia yang kelelahan, melainkan seperti seseorang yang menunggu. Elsa terus mundur, langkahnya goyah, dadanya sesak oleh rasa takut yang tidak mampu ia jelaskan. Ruangan yang tadi terlihat modern dan bersih, kini seperti berubah menjadi ruang asing yang dingin dan penuh tekanan. Bau melati semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat pusing. Elsa menelan ludah, menatap lemari tua di pojok ruangan yang kini terasa seperti pusat dari segala kengerian. Tiba-tiba, daun lemari itu bergetar. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Elsa memegang dadanya. Napasnya tercekat dan dalam sekejap, lemari itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang merayap keluar. Makhluk itu muncul dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Tubuhnya membungkuk seperti seseorang yang kakinya terlalu pendek untuk menopang tubuhnya. Kulitnya pucat kehijauan, membiru di beberapa bagian, seolah terbakar matahari terlalu lama. Di bagian punggungnya, sesuatu seperti ekor panjang menjuntai, menyeret lantai dengan suara gesekan yang membuat kepala Elsa berputar. Mata makhluk itu kosong, namun terasa hidup, menatap langsung ke arah Elsa. Elsa membeku, benar-benar tidak bisa bergerak. Otot-ototnya seperti terkunci, seolah udara pun keluar masuk dengan susah payah. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tertahan. Makhluk itu perlahan maju, tubuhnya bergerak seperti patah-patah. Kepala miring ke kanan dan kiri dengan ritme yang tidak manusiawi. Ketika makhluk itu semakin dekat, Elsa tiba-tiba merasakan hawa dingin menyapu tubuhnya. Dingin yang menusuk tulang hingga membuatnya limbung. Pandangan matanya mulai buram. Ia pingsan tepat di atas karpet merah, di depan vas bunga besar yang menghiasi ruangan. Tubuhnya terkulai tanpa suara. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka bersamaan dengan suara
langkah rombongan tim yang baru. Kembali dari musola setelah sholat maghrib, mereka masuk sambil berbincang ringan. Sampai salah satu dari mereka terhenti mendadak. Kameramen senior menatap ke arah karpet merah. Elsa tergeletak di sana dengan posisi miring, wajah masih pucat. Vas bunga di sebelahnya tampak bergoyang sedikit, seolah baru saja tergeser. "Kenapa dia tidur di situ?" ujar salah seorang anggota tim. Bingung, mereka panik. Buru-buru menghampiri dan memeriksa kondisinya. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda bahaya. Hanya tubuh Elsa yang dingin dan napasnya terengah lemah, seperti habis berlari jauh atau ketakutan luar biasa. Tim langsung bereaksi begitu melihat Elsa terbaring lemah di atas karpet merah. Beberapa orang bergegas mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, sementara yang lain menyingkirkan alat fotografi dan memastikan ruangan aman. Mereka saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Suasana gedung elit yang biasanya nyaman kini terasa asing dan dingin. Tanpa menunda waktu, mereka membawa Elsa turun ke ruang pengobatan yang berada di lantai bawah. Melewati koridor panjang yang remang-remang di ruang itu, setelah mendapat minyak angin dan air hangat, Elsa akhirnya sadar. Ia menarik napas panjang, matanya masih bergetar, dan tubuhnya terasa dingin. Tim mendekat, meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Elsa mencoba menenangkan diri sebelum menceritakan semuanya. Bau melati yang tiba-tiba memenuhi ruangan, suara samar dari dalam lemari, hingga munculnya sosok menyeramkan yang membungkuk dan memiliki ekor. Setiap detail keluar perlahan, penuh ketakutan, membuat beberapa anggota tim merinding mendengarnya. Tak lama kemudian, pihak gedung datang setelah dihubungi oleh petugas keamanan. Mereka mendengarkan cerita Elsa dengan wajah menyesal dan serius. Salah satu staf gedung menjelaskan bahwa ruangan tersebut memang wajib dikosongkan setiap waktu maghrib karena ada kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan. Namun hari itu mereka lalai mengingatkan para tamu. Karena sibuk dengan jadwal renovasi, pihak gedung meminta maaf dengan sangat tulus, memastikan bahwa kejadian itu tidak akan terulang. Mereka menawarkan ruang kerja lain yang lebih aman dan terang bila tim membutuhkan pengambilan gambar tambahan. Elsa hanya mengangguk pelan, masih merasakan sisa dingin di tengkuknya. Walau berusaha tenang, bayangan makhluk itu masih terus membekas di ujung pikirannya. Dan pada malam itu, seluruh tim meninggalkan gedung dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, membawa cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Cerita yang kelak menjadi misteri tersendiri dari gedung elit pesisir itu, yang selalu harus dikosongkan saat maghrib